warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franjika Kirana Bella dari Prodi S1 Akuntansi semester 4, kelas KWUI. Perkenalkan, nama saya Elvi Prastikawati, NIM 194416999, Prodi S1 Akuntansi, kelas KWUI. Halo, perkenalkan nama saya Vini Sajayatri Wahyu Gunafajana, NIM 1944690. Perkenalkan, saya Ana Nurlaili, NIM 194411707 dari Prodi S1 Akuntansi, kelas KWUI. Seperti yang kita ketahui saat ini, di Indonesia banyak sekali produk makanan ringan yang dijual. Namun, produk makanan ringan yang dijual di Indonesia sudah sering kita jumpai, seperti halnya di Ponorogo. Di Ponorogo banyak sekali makanan ringan yang dijual. Namun, makanan ringan yang dijual di Ponorogo sudah sering kita jumpai dan sudah sering kita rasakan. Bahkan olahannya seperti itu-itu aja. Nah, dengan demikian kami sebagai mahasiswa menciptakan inovasi baru. Nah, inovasi baru yang akan kita buat nanti, kita menggunakan bahan dasar kulit lumpia. Biasanya kulit lumpia digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan sosis, risol, dan juga martabak mini. Namun, untuk kali ini kami membuat inovasi baru dari kulit lumpia tersebut dengan nama skripsi, yakni stick crispy rasa yummy. Nah, dari olahan tersebut kita nanti akan buat dengan isi kulit lumpia tersebut dengan isi coklat, keju, matcha, strawberry, dan ambon. Yang selanjutnya adalah tujuan dari pembuatan produk. Tujuan dari pembuatan produk kami yakni yang pertama menumbuhkan kesadaran mahasiswa akan kewirausahaan, dan yang kedua meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas di kalangan mahasiswa. Yang ketiga menggali potensi mahasiswa di bidang wirausaha, dan yang terakhir mengenalkan inovasi baru pada masyarakat terkait pengolahan kulit lumpia. Selanjutnya produk yang dihasilkan. Produk yang kami hasilkan nanti itu ada dua, yakni olahan frozen food dan juga olahan siap saji. Olahan frozen food itu nanti dijual dalam bentuk frozen food dan kita jual melalui media sosial dan juga stand. Dan untuk yang siap saji itu nanti kita jual yang sudah matang dan kita jual melalui media sosial dan juga stand. Yang selanjutnya yakni teknik dan produksi. Nah, untuk tempat produksi kita itu memilih Siman karena tempatnya strategis dan juga dekat perkantoran. Siman itu tepatnya di belakang Kecamatan Siman. Untuk alat dan bahannya kita itu menggunakan alat berupa wajan, kompor, spatula, dan juga telenan dan juga wadah toples. Nah, untuk bahannya sendiri kita itu menggunakan kulit lumpia, minyak, gula, dan juga air. Nah, untuk isiannya kita itu menggunakan keju, coklat, pisang, abon, dan juga stroberi. Langkah-langkah membuat skripsi. Yang pertama, siapkan semua bahan yang diperlukan dalam proses pembuatan skripsi. Yang kedua, ambil kulit lumpia satu persatu, kemudian beri isian sesuai dengan varian rasa yang diinginkan. Yang ketiga, kulit lumpia yang sudah diberi isian digulung dan direkatkan menggunakan tepung terigu yang sudah dicampur dengan air. Yang keempat, panaskan minyak secukupnya. Selanjutnya, goreng skripsi sampai berwarna kecoklatan, dan jika dirasa skripsi sudah matang, angkat lalu tiriskan di dalam wadah yang sudah berisi tisu. Skripsi. Keunggulan skripsi. Yang pertama, bahan baku yang digunakan dalam proses pembuatan ini tanpa bahan pengawet, harganya terjangkau dan juga mudah didapatkan. Yang kedua, proses pembuatannya relatif singkat dan juga efisien. Yang ketiga, cita rasa yang dimiliki produk skripsi ini diminati oleh semua kalangan. Yang keempat, harga jual yang sangat terjangkau. Yang terakhir, lokasi pemasaran yang kami gunakan untuk memasarkan produk skripsi ini sangat strategis. Strategi pasar dan pemasaran. Target pasar. Target kami dalam memasarkan produk ini mencakup semua anak-anak dan juga orang dewasa.
serta kami juga akan memasarkan produk ini melalui media sosial dan mendirikan stand. Selanjutnya, analisis kompetitor. Menurut kami peluang usaha ini sangat besar karena mengingat di Ponorogo masih jarang sekali produsen yang memproduksi produk sesuai dengan yang kami produksi ini. Keunikan dari produk yang kami sebut dengan skripsi ini terletak pada isiannya, karena pada isiannya terdapat crunchy sehingga konsumen dapat lebih menikmati tekstur dari skripsi ini. Selanjutnya, prospek pasar. Produk ini memiliki prospek yang sangat bagus. Mengapa disebut demikian? Karena untuk awalan produk ini dikatakan minim pesaing. Selain itu, produk ini dapat lebih diminati oleh konsumen yang sudah mulai bosan dengan kulit lumpia yang dibuat seperti itu saja. Dalam mempromosikan produk ini, kami memanfaatkan beberapa media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, ataupun YouTube. Kami akan memasang beberapa foto, video, review, ataupun testimoni dari konsumen-konsumen yang sudah pernah mencoba produk kami ini. Lokasi pemasaran dan sistem pembayaran untuk skripsi kami itu standnya didirikan di Jalan Suromenggolo karena di daerah tersebut terbilang cukup strategis dan menjadi kawasan yang penuh pengunjung, sehingga pengunjung itu banyak berkuliner berburu di jalan baru tersebut. Stand itu akan dibuka setiap hari Sabtu dan Minggu pukul jam. Nah, yang selanjutnya kita lanjut ke aspek keuangan atau analisis biaya usaha. Kita bisa lihat di tabel tersebut bahwa ada freezer yang harganya 2 juta, umur ekonomisnya bisa bertahan selama 5 tahun, biaya per tahunnya 400.000, BP per bulannya 333.000. Dan selanjutnya ada kompor, harganya 500.000, umur ekonomisnya 5 tahun, BP tahunnya 100.000 dan bulanannya 8.033.000. Dan selanjutnya ada wajan 75.000, umur ekonomisnya 2 tahun, harga per tahunnya 37.500, per bulanannya 3.125. Dan selanjutnya ada spatula yang harganya 60.000, umur ekonomisnya 2 tahun, BP tahunannya 30.000 dan bulanannya 2.500. Dan yang selanjutnya ada telenan yang harganya 30.000, umur ekonomisnya 2 tahun, per tahunnya 15.000, per bulannya 1.250. Dan yang terakhir ada wadah atau toples dengan harga 30.000, umur ekonomisnya 2 tahun, per tahunnya 15.000 dan per bulannya 1.250, sehingga kita bisa dijumlah dengan bulanannya 50.000. Nah, selanjutnya kita bisa pergi ke biaya variabel atau bahan baku. Bisa kita lihat di tabel tersebut. Yang pertama ada kulit lumpia, jumlahnya 2 pak, harganya 15.000. Dan yang kedua ada isiannya ada 4 varian, yaitu selai coklat, keju, stroberi, abon. Nah, di sini selai coklatnya 1 piece-nya 25.000, kejunya 1 paknya 15.000 dan selai stroberinya 1 piece-nya 15.000 serta abonnya harganya 15.000. Dan yang ketiga kita bisa ada tepung terigu 1/4 kilo harganya 3.000. Dan yang keempat ada minyak goreng harganya 12.000. Dan yang terakhir ada gula harganya 13.000. Jadi kita bisa total biaya bahan baku kita senilai 128.000. Biaya variabel poin biaya pendukung. Nah, biaya pendukung di sini kami menggunakan tiga barang, yakni yang pertama gas LPG, jumlahnya 1 tabung dengan harga Rp20.000. Yang kedua yakni plastik dengan jumlah 2 pack, masing-masing seharga Rp10.000 dan totalnya Rp20.000. Untuk sabun stiker, di sini kami pesan 1 bendel dengan harga Rp5.000. Nah, di sini untuk jumlah harga untuk bahan pendukungnya yakni senilai Rp45.000. Dari jumlah biaya bahan pendukung dan
biaya bahan baku diperoleh total biaya variabel untuk berproduksi, yakni senilai Rp173.000. Dan untuk biaya variabel per bulan senilai Rp5.190.000. Nah, di sini kami memproduksi setiap hari, yakni 30 hari. Jadi 173.000 dikali 30 menghasilkan Rp5.190.000. Jumlah biaya usaha di sini kami menggunakan dua biaya, yakni biaya tetap dan biaya variabel. Untuk biaya tetapnya jumlah biayanya Rp50.000, sedangkan untuk biaya variabelnya senilai Rp5.190.000. Diperoleh total yakni Rp5.240.000. Penerimaan pendapatan dan RC rasio usaha. Nah, di sini kami memproduksi dua jenis produk, yakni skripsi frozen food dan skripsi siap saji. Untuk skripsi frozen food sendiri, kami memproduksi 150 buah dengan harga per unit Rp750. Penerimaan perharinya Rp112.500 dan penerimaan per bulannya sebesar Rp3.375.000. Sedangkan untuk skripsi siap sajinya diproduksi sebanyak 210 buah dengan harga per unit Rp1.000, memperoleh penerimaan per harinya Rp210.000 dan penerimaan per bulannya Rp6.300.000. Nah, dari dua jenis produk tersebut menghasilkan total penerimaan per bulannya sebesar Rp9.675.000. Dari total tersebut dapat diperoleh atau dapat dicari pendapatan atau laba per bulannya, yakni dengan cara total revenue dikurangi dengan total cost. Total revenue-nya di sini yakni Rp9.675.000 dikurangi dengan total cost yakni Rp5.240.000, menghasilkan pendapatan per bulannya yakni Rp4.435.000. Ya, untuk mencari payback period, kami menggunakan rumus total modal dibagi dengan keuntungan bersih per tahun. Jadi total modalnya Rp62.280.000 dibagi dengan Rp53.220.000 menghasilkan 1,2. Nah, 1,2 ini merupakan tahun, yakni dengan metode ini dapat diketahui modal akan kembali dalam waktu yaitu sekitar 14 bulan. Jadi 14 bulan ini diperoleh dari 1,2 tahun itu. 1 tahun kan ada 12 bulan. 12 bulan ditambah 2 bulan. Jadi 14 bulan. Sudah diketahui bahwa return of investment dapat diperoleh dari rumus keuntungan bersih per tahun dibagi dengan total modal dan dikali dengan 100%. Di sini 53.220.000 dibagi dengan 62.280.000 dan dikali dengan 100% menghasilkan 85,45%. Untuk selanjutnya menghitung BEP dengan rumus FC dibagi dengan jumlah dari 1 dikurangi VC per S, yakni FC-nya 50.000, untuk VC-nya sendiri Rp5.190.000 dan S-nya itu Rp9.675.000, menghasilkan BEP yaitu senilai Rp108.000. Dari nilai BEP tersebut kami dapat mengetahui produksi minimal yang dihasilkan per bulan, yakni untuk skripsi siap saji dapat menghasilkan 108 buah, yakni dicari dengan 108.000 dibagi 1.000. Dan untuk skripsi frozen food-nya sendiri
per bulannya menghasilkan 144 buah. Nah, di sini terdapat gambaran produk skripsi seperti yang sudah tertera di slide kami. Skripsi sendiri dikemas menggunakan plastik zip standing dan disertai juga stiker dari kami. Untuk skripsi sendiri dijual per kemasan. Dengan per kemasan sendiri terdapat 15 buah skripsi.